Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Kembali lagi di channel Windy Nur Hidayah. Kali ini kita akan membuat video tentang latihan presentasi seminar proposal. Jadi bagi kalian yang masih bingung bagaimana presentasi ya, ini secara online ya, bagaimana presentasi, kemudian juga bagaimana contoh PPT yang digunakan di proposal skripsi, itu kalian bingung kan? Cocok kalian tonton sampai selesai video ini. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji dan dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Hidayah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dengan NIM 061711133061 di bawah bimbingan Dr. Hewan Sri Kusniati Magister Kesehatan dan Dr. Edwardus Bimo Aksono Dr. Hewan Magister Kesehatan. Dengan bangga mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Nanas Madu Ananas Commosus elmer terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae secara in vitro. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu Streptococcus agalactiae merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat atau kokus dan berantai atau berpasangan. Streptococcus agalactiae termasuk dalam genus Streptococcus golongan B. Bakteri ini dapat menyebabkan biogenik infeksi pada banyak spesies hewan. Salah satunya diantaranya yaitu dapat menyebabkan sakit pada ikan nila baik secara makroskopis maupun secara mikroskopis. Bisa dilihat secara makroskopis, di sini terjadi perubahan fisik pada ikan, ya, terjadi perubahan pada matanya, juga operkulumnya. Kemudian secara mikroskopis pada otak terdapat degenerasi dan kongesti. Kemudian pada ginjalnya juga terdapat hipertrofi dan hemoragi. Kemudian pada manusia, bakteri ini dapat menyebabkan meningitis pada dewasa sehat dan infeksi invasif dan gangguan sistem imun pada bayi baru lahir, wanita hamil, dan lanjut usia. Sedangkan pada sapi perah, bakteri ini dapat menyebabkan mastitis subklinis, yang mana jika puting sapi di perah ini dapat mengakibatkan susu bisa terkontaminasi bakteri. Adapun kasus yang terjadi diantaranya sampel susu dari 300 ekor sapi sebanyak 84 atau 7,4% terdeteksi Streptococcus agalactiae pada peternakan di Denmark. Nah, bakteri ini juga dapat menyebabkan kematian yang tinggi di peternakan nila di Brazil dan Kolombia. Sedangkan di Indonesia sendiri, di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, pada peternakan dengan manajemen pemerahan yang baik saja masih terdapat kasus mastitis subklinis sebesar 44%. Untuk penanganan penyakit pada saat ini yaitu menggunakan antibiotik. Padahal pengobatan dengan antibiotik penisilin streptomycin memang efektif memperbaiki jumlah produksi susu, kualitas kimia, dan kualitas fisik. Namun belum dapat memperbaiki berat jenis susu sapi perah penderita mastitis. Dan juga penggunaan antibiotik dalam penanganan penyakit mastitis bisa berpotensi menyebabkan munculnya strain bakteri resisten antibiotik dan menjadi sumber umum residu obat dalam susu. Oleh karena itu, diperlukannya inovasi dengan memanfaatkan potensi bahan alam yang belum maksimal dimanfaatkan sebagai obat. Salah satunya adalah tumbuhan nanas. Tumbuhan nanas itu sendiri terdiri dari berbagai bagian. Ada daging buah, ada
daun, dan ada kulitnya. Namun yang sering dimanfaatkan adalah daging buahnya saja, sedangkan kulit nanas itu sering dibuang dan kurang dimanfaatkan. Padahal di dalam kulit nanas terdapat kandungan enzim bromelin dan flavonoid, yang mana enzim bromelin dan flavonoid memiliki aktivitas antibakteri yang lebih kuat terhadap bakteri gram positif. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada potensi aktivitas antibakteri ekstrak kulit nanas madu terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae secara in vitro? Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui potensi aktivitas antibakteri ekstrak kulit nanas madu terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae serta dapat mengetahui konsentrasi optimal dari ekstrak kulit nanas madu yang bersifat antibakterial terhadap Streptococcus agalactiae. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis diharapkan bisa memberikan acuan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang. Kemudian manfaat praktisnya yaitu diharapkan dapat dikembangkan dan diproduksi dalam skala laboratorium bahkan skala industri besar, baik sebagai obat hewan maupun obat manusia yang berasal dari bahan alam. Adapun rancangan pada penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan rumus sebagai tersebut, sehingga didapatkan minimal 4 kali pengulangan pada tiap perlakuan dengan 7 kelompok perlakuan, yaitu kontrol positif dengan pemberian penisilin, kontrol negatif dengan pemberian CMCNA 0,5%, sedangkan perlakuan 1 diberikan ekstrak kulit nanas sebesar 10%, P2 20%, P3 30%, P4 40%, P5 50%. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan cara eksperimental laboratorium. Adapun variabel pada penelitian ini, yang pertama ada variabel bebas, yaitu pemberian ekstrak kulit nanas madu dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Adapun variabel terikatnya yaitu diameter zona hambat ekstrak kulit nanas madu terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactiae. Adapun variabel terkendalinya yaitu isolat bakteri Streptococcus agalactiae ATTC 12386. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pakan Ternak, Laboratorium Farmakologi, Laboratorium Bakteriologi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dengan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan Juni 2021. Bahan dan alat penelitian. Untuk bahannya yaitu kulit nanas madu, isolat bakteri Streptococcus agalactiae, etanol 96%, CMCNA 0,5%, penisilin, blood agar, Muller-Hinton broth, Aquades steril, larutan McFarland, dan NaCl 0,9%. Adapun alatnya diantaranya timbangan analitik, Erlenmeyer, gelas kimia, tabung reaksi, gelas ukur, pipet ukur, rak tabung reaksi, batang pengaduk, vortex sucker, mortar, sedotan, cawan Petri, rotary evaporator, jarum Ose dan Bunsen, inkubator dan autoclave, jangka sorong dan mikropipet, kapas dan aluminium foil, serta spektrofotometer. Adapun prosedur pada penelitian ini yaitu yang pertama ada pembuatan ekstrak kulit nanas. Diawali dengan kulit nanas yang segar, dipilih, kemudian dicuci, lalu dikeringkan. Proses pengeringan diangin-anginkan 1 malam, lalu di oven selama 1 kali 24 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Kemudian kulit nanas digiling sehingga menjadi serbuk. Kemudian serbuk tersebut diambil sebanyak 300 gram, dibuat menjadi ekstrak menggunakan metode maserasi dengan cara direndam dengan etanol 96% selama 24 jam.
Kemudian hasil maserasi kemudian dievaporasi menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius sampai dengan destilat etanol tidak menetes lagi sehingga diperoleh ekstrak kental kulit nanas. Sedangkan untuk pembuatan konsentrasi ekstrak kulit nanas, pembagian konsentrasi pada tiap perlakuan yaitu menggunakan rumus tersebut. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, sehingga didapatkan hasil P1 atau konsentrasi 10% itu menggunakan ekstrak kulit nanas sebesar 2 mikroliter dalam 18 mikroliter CmCNA. P2 menggunakan ekstrak kulit nanas sebesar 4 mikroliter dalam 16 mikroliter CmCNA. P3 menggunakan ekstrak kulit nanas sebesar 6 mikroliter dalam 14 mikroliter CmCNA. P4 menggunakan ekstrak kulit nanas sebesar 8 mikroliter dalam 12 mikroliter CmCNA. P5 menggunakan ekstrak kulit nanas sebesar 10 mikroliter dalam 10 mikroliter CmCNA. Adapun untuk pembuatan suspensi dan penanaman bakteri diawali dengan identifikasi strain bakteri Streptococcus agalactiae, kemudian membuat suspensi bakteri, lalu di kekeruhannya suspensi dibandingkan dengan standar 0,5 McFarland. Kemudian suspensi dituangkan pada media lalu diratakan dan didiamkan hingga kering. Kemudian membuat sumuran dengan ujung pipet yang steril. Kemudian sumuran itu diisi dengan ekstrak kulit nanas. Kemudian diinkubasi dalam inkubator selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, maka akan terbentuk zona hambat. Zona hambat tersebut diukur menggunakan jangka sorong. Diameter yang didapatkan dimasukkan dalam rumus tersebut dengan diameter vertikal, diameter horizontal, dan diameter sumuran. Diameter yang didapatkan kemudian dianalisis dengan uji ANOVA. Jika berbanding lurus, maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Terima kasih.